Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membagikan sedikit tutorial bagaimana kita mengonlinekan eh, CBT kita. Ya, pada YouTube saya dulu saya pernah ngasih model CBT ini. Kita menggunakan VirtualBox atau VDI. Nah, di sini saya sudah settingkan ya. Untuk setting VDI ini karena saya hanya menggunakan jaringan lokal. Jadi di sini, nah, yang adapter satu saya menggunakan VirtualBox. Saya settingkan di sini 010 atau kita bisa rubah ke yang aman itu misalnya 253, karena di VDI-nya itu disetting 250, 252 sama 254. Kemudian ini adalah jaringan internet saya ya. Kebetulan menggunakan 192.168.3.9 ya. Ini ada lepasan dari mikrotik. Jadi mikrotiknya itu terserah Anda menggunakan segmen slash 24 untuk 254 atau slash 22. Nah, yang pertama kita lakukan adalah set di sini. Untuk sistemnya ini harus hardware clock ini harus dicentang. Kemudian memorinya terserah, misalnya saya punya memori 16, saya bisa pakai 8 atau 6 sesuai kebutuhan. Tergantung besar data Anda nanti seberapa. Kemudian prosesornya misalnya di sini 8 CPU, maka usahakan maksimal itu setengahnya. Kalau Anda mau lebih sedikit nggak apa-apa, tapi nanti kinerja PC-nya yang ini kurang ya. Misalnya ini contohnya saja. Kemudian untuk network, karena ada tab satu ini saya tidak pakai. Kalau Anda biasanya di Labcom itu kan ada LAN 1 yang ke siswa, itu bisa pakai uh, bridge adapter ya, kemudian diarahkan ke adapter LAN yang diarahkan ke siswa secara langsung. Tapi karena di sini saya tidak menggunakan LAN, saya menggunakan host only saja. Kemudian adapter 2 kita pilih NAT. Jadi NAT ini adalah semua sumber daya yang ada di sini, misalnya Ether 2, maka siapapun yang connect pada Ether 2 sejalan dengan IP Ether 2 ini bisa mengakses. Jadi yang diakses adalah IP 192.168.3.9. Kalau misalnya WiFi ini connect, misalnya IP-nya 192.168.13.4, maka nanti bisa diakses dengan ini. Ini fungsinya. Lalu karena kita akan mengakses di luar IP lokal yang 192.168.0 sekian, maka kita harus melakukan port forward. Nah, ini di port forward, nah settingannya seperti ini. Ini IP dari VM-nya yang 250. Ini kita kasih kosong karena untuk sembarang. Maksudnya sembarang IP yang dimiliki oleh komputer server Anda. Ini satu. Kemudian setelah itu kita start. Oke, kita start. Ini kita bisa tutup. Nah, kemudian kita buka link GitHub ya. Ini. Nah, ini saya karena menggunakan Windows, saya menggunakan yang ini ya. Ini kita download. Setelah kita download, tadi saya sudah download ya. Setelah kita download, kemudian kita instalkan. Nah, ini ya. Nah, ini setelah terdownload, Anda buka saja, double klik atau
install itu bisa. Gitu contohnya kan yang ini ya, atau yang ini juga bisa, yang exe atau yang MSC bisa. Jadi langsung saya install. Udah gitu saja. Kemudian yang kedua, ini saya tutup saja. Kita login dulu ke dash Cloudflare. Jadi Cloudflare Anda itu harus sudah punya dulu. Anda harus punya domain dan punya Cloudflare. Kalau mau menggunakan domain. Tapi kalau mau menggunakan tidak memiliki akun Cloudflare, itu nanti Anda bisa menggunakan nama yang disediakan oleh Cloudflare. Kemudian setelah itu, karena ini videonya juga sudah jalan, ya kan? Kalau saya cek misalnya, saya cek 192 ini ya. Nah, ini kan sudah login. Kemudian saya masuk ke panel dulu. Saya masuk ke panel. Nah, kalau supaya bisa diakses oleh sesama ini yang jaringan internet, maka IP39 ini harus Anda masukkan ke sini. Jadi ini kan di config. Nah, di sini saya hapus dulu. Nah, ini kan normalnya 250, 252, 254. Ya kan, 254 bisa diakses, 252 bisa diakses. Kalau Anda punya IP internet ya, yang di WiFi atau di adapter yang Anda gunakan, di sini bisa Anda masukkan 192, 168, 39. Nah, nanti ini bisa diakses. Nah, dulu kita coba. Tuh kan, sudah masuk. Lalu kalau misalnya kita mau menggunakan Cloudflare yang biasa, ini contohnya, tapi saya tadi coba itu HTTPS-nya kurang jalan. Saya langsung menggunakan domain saja. Kalau Anda mau, ini bisa Cloudflare URL. Nah, karena kita tidak menggunakan di komputer ini tidak menggunakan localhost, bukan localhost tapi IP, maka yang Anda gunakan adalah seperti ini. 192.168.3.9.80. Nanti akan keluar tunnelingnya, contohnya ini. Nah, ini adalah nama yang disediakan. Nanti nama ini Anda harus masukkan dulu ke sini. Gini, ya. Tapi saya tidak menggunakan ini. Saya menggunakan untuk membuat baru saja. Contohnya ini, kita login. Oke, ini karena sudah pernah saya buat ya. Ini saya coba delete dulu. Nah, ini kan dia langsung login ya. Ketika kita buka dia langsung login. Ya kan? Nah, di sini saya cari yang ini, saya pakai ini. Nah, ini kan authorize kepada domain saya yang ini, ya kan? Saya authorize. Tunggu sebentar. Nah, oke. Di sini sudah authorize, sudah terinstall. Nah, di sini kan kita pilih nama domain. Baru kita buat nama tunnelnya. Misalnya kan tadi ini saya pakai misalnya
VDI ini aja. Karena apa? Karena subdomain misalnya CBT apa sudah ada. Jadi yang belum ada. Jadi saya buat nama tunnel, ini create, nama tunnelnya misalkan ini. Create seperti ini. Kita buat. Nah, ini nanti akan masuk ke sini. Ya, sudah dibuat. Kalau kita buka, nah ini nama tunnelnya, ya. Tunnel ID-nya yang ini. Tunnel ID-nya kita cek. Kemudian setelah itu kita buat file config, ya, kita buat file config, new, ini juga boleh. Oke, kita buat file config. Nah, config ini namanya seperti ini, ya, isinya seperti ini. Nah, yang ini kita sesuaikan sama config kita. Oke, kemudian hostname-nya tadi adalah yang atas tadi itu, yang VDI School Madrasah. Kemudian ini adalah IP yang akan kita pointing, seperti ini ya. Ini config-nya. Nah, setelah config kita simpan, jadi tunnel, nama tunnelnya apa? Inggris, hostname-nya adalah yang kita buat tadi, yang di sini. Ini nama create, nama tunnelnya. Ya, kemudian Anda juga bisa melihat tunnelnya ini, ID-nya yang ini, yang 88 ini sampai di sini. Nah, setelah itu kita validate, Validate-nya itu seperti ini, karena tadi namanya adalah ini ya, kita validate dulu. Kita copy, ini di copy, kemudian kita validate di sini, ya, Inggris tunnel validate. Kita coba, salah. Ini copy. Nah, ini validate oke, ya kan? Kalau sudah oke, kemudian kita membuat pointing. Pointing itu seperti kita buat A-record, ya. Nanti akan dibuat oleh tunnelnya. Tadi ini ID-nya, ya. Saya copy. Nah, ini kita pointing. Misalnya kan namanya ini, ya kan? Kemudian namanya yang VDI School Madrasah. Ini adalah nama. Jadi Cloudflare Tunnel Route DNS ini adalah nama tunnel. Ini adalah ID tunnelnya. Ini adalah nama tunnel. Nah, ini kita copy, kita klik kanan saja. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini add CNAME VDI with route with tunnel ini. Jadi sudah terbentuk. Kalau Anda melihat di data Anda di sini, nanti akan ada subdomain dengan nama VDI School Madrasah. Nah, sudah sampai di sini, kita tinggal start saja tunnelnya. Ini kita copy, ya, kita run. Nah, tapi sebelumnya ini kita namanya kita masukkan dulu ini, biar enak. Ini kita masukkan di sini. Jadi nanti klien misalnya yang tadi
Di ini misalnya kita anggap tadi adalah network 1 ya, adapter network 1 yang Anda bridge misalnya. IP-nya segmen 0. Maka siswa yang connect di segmen 0 ini bisa memanggil 0254, 0252 dan 0250. Tapi yang menggunakan ini yang sejalan dengan jaringan yang ini, dia bisa memanggil 39, misalnya di ruang guru dan sebagainya. Tapi yang di luar itu nanti kita pakai yang ini. Ya, ini sekarang kita run, tunggu sebentar. Oke. Nah, sekarang kita coba menggunakan nama VDI School Madrasah. Nah, oke, udah login. Tinggal kita login coba. Ting. Ini sudah masuk. Jadi seperti ini. Oke. Sehingga klien, guru atau siswa yang mengakses dari luar jaringan, yang penting ada internetnya, dia bisa mengakses ke ini. Namanya vdi.schoolmadrasah.sch.id. Jadi seperti itu. Jadi simple. Dengan syarat kita sudah memiliki akun pada Cloudflare. Ya, jadi misalnya ini. Kita cek ya. Ini saya kayaknya di sini ya. Saya lupa soalnya banyak sekali ini domainnya. Oke. Yang ini tadi ya. Nah, kalau kita lihat di DNS-nya tadi, dia sudah terbentuk sebentar, chain name. Ya, di sini kita cari nama VDI. Banyak sekali soalnya. Kita cari nama dulu, biarkan. Nah, ini adalah hasil dari ketika kita route Cloudflare ini. Jadi dia akan membuat sebuah record yang synonym dengan nama ini. Ini kalau Anda edit, nah seperti ini ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.